membangun sebuah masyarakat yang adil diperlukan satu prasyarat adanya konsensus yang adil. Kita bisa melihat apakah Pancasila dan konstitusi kita sudah memenuhi kriteria konsensus yang adil. Ada dua syarat yang mendasar dalam konsensus yang adil. Yang pertama, bahwa prinsip dasar dalam negara tersebut tidak didasarkan pada satu agama atau satu etnis tertentu di dalam masyarakat. Nah, tentang syarat ini menurut saya di dalam Pancasila dan konstitusi kita terpenuhi, bahwa Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia tidak didasarkan pada satu agama atau etnis tertentu di dalam masyarakat Indonesia. Semua agama, semua etnis dalam masyarakat Indonesia diposisikan dalam posisi yang setara. Nah, yang kedua, syaratnya adalah bahwa di dalam konstitusi itu harus terkandung dua prinsip keadilan yang mendasar. Yang pertama, pengakuan kepada kesetaraan semua warga negara, dan yang kedua, memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling lemah di dalam masyarakat. Nah, menurut saya di dalam Pancasila dan di dalam konstitusi kita menegaskan dua hal itu. Di dalam konstitusi kita sebagai warga negara semuanya ada dalam posisi yang setara. Satu kelompok dalam masyarakat tidak lebih tinggi daripada kelompok yang lain, atau seseorang itu tidak lebih tinggi daripada orang yang lain. Semua warga negara Indonesia ada dalam posisi yang setara. Nah, itu syarat pertama di dalam prinsip keadilan. Nah, yang kedua yaitu adanya perlindungan kepada kelompok lemah di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa di dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara itu memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang tidak berdaya, orang miskin, janda-janda tua, orang cacat, dan lain-lain. Jadi dengan demikian sebenarnya sebagai sebuah prasyarat untuk membangun masyarakat yang adil, Pancasila dan konstitusi itu sudah memenuhi kriteria konsensus yang adil, konsensus yang berkeadilan. Tentu saja ini tidak cukup, karena langkah berikutnya adalah bagaimana merealisasikan itu. Bagaimana kesetaraan semua warga negara itu terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu kelompok masyarakat tidak diistimewakan dibanding yang lain. Itu harus terrealisasi dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya negara mengistimewakan salah satu, misalnya kelompok mayoritas diistimewakan dibanding kelompok minoritas, tentu saja itu menjadi semacam penyangkalan terhadap prinsip-prinsip di dalam konstitusi. Nah, tentang perlindungan kelompok yang lemah, itu juga kita sudah menegaskan, tetapi langkah berikutnya adalah bagaimana itu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang cacat, itu dilindungi hak-haknya supaya dia bisa hidup secara bermartabat. Jika itu bisa kita realisasikan, maka sebenarnya sebagai sebuah negara kita akan bisa merealisasikan satu masyarakat yang berkeadilan. Tentu saja ini menjadi PR buat kita semua, baik pemerintah maupun di dalam masyarakat sendiri. Kita tidak, sebagai masyarakat, tidak melakukan tuntutan yang berlebihan. Dalam arti kita tidak ingin sebagai satu kelompok dalam masyarakat diistimewakan sehingga kelompok yang lain itu disubordinasi. Nah, negara itu sebagai pihak yang harus cukup tegas untuk menegakkan prinsip tersebut, bahwa semua warga negara itu dalam posisi yang setara dan kelompok-kelompok lemah itu harus dilindungi.